Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Adelia Sari dengan NIM 20031261414106 dari Offering C7 Pendidikan Agama Islam, jurusan Matematika Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pada bab 10, yaitu mengenai politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Sebelum masuk ke dalam materi, terdapat kompetensi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran bab 10. Yang pertama adalah memahami teori politik dan cinta tanah air dalam Islam, mampu menerapkan dalam penyelesaian masalah sehari-hari, dan mengambil keputusan secara tepat, serta bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Nah, di sini terdapat peta konsep yang memuat materi-materi yang terdapat di bab 10. Yang pertama ialah mengenai politik dalam perspektif Islam. Yang kedua adalah variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Yang ketiga adalah institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Dan yang terakhir adalah cinta tanah air menurut Islam. Materi yang pertama yaitu politik dalam perspektif Islam. Politik merupakan kegiatan mengatur pemerintahan suatu negara. Politik mencakup 3 pemahaman, yaitu yang pertama, pengetahuan mengenai kenegaraan, yang kedua, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan, dan yang ketiga adalah kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Sedangkan dalam Islam, politik dikenal juga dengan istilah syiasah syariah. Definisi dari syiasah syariah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip-prinsip umum syariat. Kendati hal tersebut tidak dalam ketetapan yang nas atau Al-Quran dan hadis, dan hanya merujuk pada pendapat para imam mujtahid, berdasarkan Taimiyah 1419 Hijriah. Jadi, politik dalam Islam bertujuan untuk iqamatud din wa syiasyatud dunya, yaitu menegakkan agama dan mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan akhirat. Nah, materi yang kedua adalah variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Yang pertama ada tipologi relasi agama dan negara. Tipologi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tipologi teodemokrasi. Dalam tipologi ini beranggapan bahwa negara adalah lembaga keagamaan sekaligus lembaga politik. Tipologi ini juga disebut dengan kelompok fundamental. Yang termasuk dalam tipologi ini adalah Rosyid Ridho, Syed Qutb, Abdul A'la, Al-Maududi, Hasan Al-Banna, Muhammad Abduh, dan Muhammad Natsir. Yang kedua ada tipologi sekuler, yaitu tipologi yang berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Menurut kelompok ini, persoalan politik merupakan persoalan historis, bukan teologis yang harus diyakini dan diikuti oleh setiap individu muslim. Yang ketiga ada tipologi moderat, yaitu tipologi yang berparadigma substantivistik, berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Selanjutnya ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan pemerintahan yang ada di Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sudut pandang agama adalah sah, karena presiden di Indonesia dipilih oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah. Keabsahan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syar'i, yakni menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum.
Yang ketiga ada institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Khilafah dalam bahasa Arab berarti penggantian. Kata ini juga mengingatkan orang pada kata khalifah atau pengganti, pengatur, dan juga wakil. Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pemimpin dalam sistem ini disebut khalifah. Berdasarkan fakta historis, tampak bahwa tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin dalam Islam, kecuali aturan untuk musyawarah dan mufakat. Namun, prosedurnya selalu berubah sesuai dengan tuntunan zaman yang mengiringnya. Materi yang terakhir adalah cinta tanah air menurut Islam. Islam memandang bahwa mencintai tanah air adalah suatu tindakan yang baik. Kecintaan terhadap tanah air akan menimbulkan sikap patriot, yaitu sikap yang berarti gagah berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Perwujudan sikap patriotisme dapat diwujudkan dengan cara menegakkan hukum dan kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan, menghindari perilaku-perilaku yang mengarah pada hal-hal negatif, seperti menggunakan narkoba, korupsi, dan lain-lain. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan meningkatkan kemampuan diri secara optimal, memelihara persaudaraan dan persatuan. Semangat cinta tanah air dapat dimulai dan diterapkan di lingkungan mana saja, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar melalui keteladanan. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu mencintai tanah air. Ajaran ini merupakan salah satu wujud penerapan 4 pilar kebangsaan. Nah, berdasarkan materi yang sudah dipelajari pada bab 10, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dalam pandangan Islam, politik dan cinta tanah air adalah hal yang harus dipahami umat muslim agar hidupnya lebih berkah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.